Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma stajib du'aana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan masuk pada pembahasan tentang mutlak dan muqayyad. Pembahasan ini ada, kalau di kitab itu ada pada halaman 18. Mana di situ di halaman 18 tertulis, ahlan bisa dibuka semua bukunya. Al-babu tasi'u al-mutlaqu wal muqayyad. Bab yang ke-9 dalam masalah kitab ini tentang mutlak dan muqayyad. Perlu dipahami bahwa mutlak dan muqayyad itu adalah pembahasan tentang dilalatul alfaz. Dilalatul alfaz artinya adalah maksud dari sebuah lafaz atau maksud dari sebuah dalil. Nah, singkatnya, sebelum kita masuk ke pembahasan dobit-dobitnya, kita harus memahami dulu apa sebenarnya mutlak dan apa itu muqayyad. Mutlak secara bahasa diambil dari kata-kata al-infikaku anil qaidi. Al-infikaku anil qaidi. Infikak artinya melepas atau membuka sebuah ikatan. Sehingga mutlak secara bahasa artinya diddu al-qaid, lawan dari terikat. Kalau misalkan kita bilang hadzal amru mutlaqun, berarti maknanya perkara ini adalah bebas. Makna bebas di situ mutlak, tidak ada aturan atau tidak ada persyaratan tertentu. Nah, sehingga kalau kita bilang sebuah ayat itu mutlak, maka berarti ayat tersebut objek perintahnya itu tidak memiliki persyaratan khusus. Perintahnya bersifat bebas tanpa adanya tambahan persyaratan. Itu makna mutlak secara bahasa. Sekarang makna muqayyad secara bahasa. Muqayyad itu maknanya adalah ar-rabtu. Rabtu berarti ikatan. Sebuah dalil dikatakan hadzal dalilu muqayyadun, berarti dalil ini terikat dengan aturan atau syarat atau sifat tertentu. Beda dengan mutlak. Muqayyad berarti sebuah dalil yang cara mengerjakannya ada syarat dan tata cara khusus. Itu namanya muqayyad. Itu makna mutlak dan makna muqayyad dari segi bahasa. Kemudian kita langsung masuk di situ di pembahasan dalam kitab itu. Di situ disebutkan wa fihi salasatu dhawabit. Dan dalam masalah ini ada 3 panduan atau 3 dhabit. Nah, di dhabit yang pertama itu penulis akan menyebutkan tentang pengertian mutlak dan muqayyad secara istilah, secara mustalah syar'inya. Al-mutlaqu, situ disebutkan mutlak adalah ma dalla 'alal haqiqati bila qaidin. Sesuatu yang menunjukkan atas hakikat. Hakikat di sini maknanya bisa perintah, bisa objek perintah. Bila qaidin, tanpa adanya aturan, ikatan, syarat tertentu.
Hati mutlak ma dalla 'alal haqiqati bila qaidin. Suatu dalil atau ayat yang berisi perintah untuk mengerjakan sesuatu, atau yang berisi perintah atau objek perintah, yang perintah tersebut atau objek perintah tersebut bebas, tidak ada aturan persyaratan tertentu, itu disebut sebagai mutlak. Wal muqayyad, sedangkan muqayyad ma dalla 'alal haqiqati biqaidin, sesuatu yang menunjukkan atas hakikat sebuah perintah atau objek dari sebuah perintah biqaidin, dengan tata cara, syarat atau aturan tertentu. Itu makna muqayyad. Kami ulangi, muqayyad adalah suatu dalil atau ayat yang ada dalam Al-Quran yang tata cara untuk melaksanakannya itu ada syarat tertentu, ada sifat panduan tertentu yang harus dipenuhi. Itu namanya muqayyad. Wabil misal yattadihul maqal, dan dengan contoh mungkin akan lebih mudah untuk dipahami. Contoh, di dalam surat Al-Baqarah ayat 67 itu ada kisah tentang Nabi Musa dengan Bani Israel, di mana Nabi Musa di ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Baqarah ayat 67, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menyembelih sebuah sapi. Nah, di sini di ayat ini, ayat yang 67 ini, ayatnya awalnya adalah mutlak. Makna mutlak adalah objek perintahnya, objek yang dijadikan perintahnya yaitu sapi, itu Allah tidak memberi sifat persyaratan aturan tertentu. Dalam asbabun nuzulnya itu berkaitan tentang pembunuhan. Ada sebuah mayat, pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya. Kemudian Bani Israel tanya kepada Nabi Musa bagaimana cara mengetahui pembunuhnya. Kemudian Allah perintahkan untuk nyembelih sapi, nanti buntut sapinya itu untuk mecut atau mukul mayatnya supaya dia bisa berbicara. Itu nanti dalam kisahnya. Intinya di awal ayat itu, di ayat 67 itu dalam surat Al-Baqarah, ayatnya dalam keadaan mutlak. Mutlak berarti objek perintahnya Nabi Musa atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi, dan tidak ada aturannya harus sapi yang bagaimana itu belum ada, belum dibuat ikatannya. Itu kita katakan berarti perintah ini mutlak. Hadal amru, yaitu menyembelih sapi, itu mutlak. Kenapa? Karena bebas, sapi mana aja, tidak ada kriteria khususnya. Kemudian setelahnya di dalam halaman itu Bani Israel bertanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina, dan seterusnya. Itu ada 3 kali Bani Israel itu minta penjelasan. Bani Israel mengatakan, wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Rabbmu sapinya itu yang bagaimana. Kemudian turunlah ayat, dimulai dengan sapinya harus yang warna kuning, baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Barulah kemudian di ayat setelahnya itu Allah melalui ayat-ayat setelahnya itu
menambahkan qaid, menambahkan takyid, ikatan-ikatan, syarat-syarat khusus, kriteria-kriteria khusus. Sapinya harus yang kuning, sapinya harus yang enak dilihat, sapinya harus yang bikir, belum pernah dibuat untuk membajak sawah, dan seterusnya. Nah, ketika pada ayat-ayat yang setelahnya, jadilah perintahnya sebagai perintah yang muqayyad. Ayat-ayatnya sebagai ayat yang muqayyad. Kenapa muqayyad? Karena yang tadinya perintahnya hanya sapi secara mutlak, akhirnya ditambahin syarat-syaratnya. Objek perintahnya sapinya itu tambahin kriteria-kriterianya. Nah, itu yang disebut sebagai muqayyad atau takyid. Sehingga mutlak dan muqayyad contohnya bisa dipahami dari kisah di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67 itu, yang awalnya perintahnya itu umum, bebas, tidak ada aturannya, yang penting sembelih sapi. Kemudian ditakyid, dikasih ikatan, syarat-syarat, jadilah perintahnya muqayyad, ayatnya muqayyad. Seperti itu. Itu tentang masalah yang pertama. Sekarang kita masuk pada masalah yang kedua. Ad-dhabitus tsani. Contoh yang kedua. La yuhmalul mutlaqu. Tidak boleh kita membawa yang mutlak alal muqayyad kemudian dibawa ke atas muqayyad. Maknanya tidak boleh kita ada perintah yang tidak ada aturannya, kemudian kita kasih aturan, kita kasih takyid. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena hukum asalnya ayat itu berdiri sendiri. Ketika ayatnya mutlak, bebas, tidak ada aturan, ya sudah. Tidak boleh kita memberi aturan atau memberi syarat khusus pada ayat yang bebas aturan. Nggak boleh. Illa, kecuali fi halatin wahidah. Kecuali pada satu keadaan. Apa itu keadaannya? Keadaan di mana idza tahada sababu wal hukum. Apabila sebab dan hukumnya itu sama. Dalam makna seperti ini. Apabila ada sebuah ayat dengan judul dan pembahasan yang sama, kemudian ada ayat lain dengan judul, sebab, dan hukum pembahasan yang sama, tapi kok ada sedikit perbedaan dari dua ayat tersebut dari segi penambahan syarat atau penambahan sifat. Nah, ketika judul, hukum, dan sebab kedua ayat tersebut sama, dengan adanya penambahan syarat di ayat berikutnya, baru boleh kita katakan, oh, ayat ini mutlak dan muqayyad. Ayat ini bebas, kemudian ditakyid, ditambahin persyaratan atau aturan dengan ayat setelahnya ini. Kalau hukum, sebab, dan judulnya itu beda, maka tidak boleh kita mengatakan ayat ini ditakyid, ditambahin syarat dengan ayat yang ini. Kenapa? Karena hukum asalnya dia beda pembahasan. Itu maksudnya. Contohnya apa? Biar mudah dipahami. Contohnya, supaya mudah dipahami, dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 itu disebutkan tentang pengharaman darah secara mutlak, secara umum, secara mutlak. Di mana disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya diharamkan bagi kalian bangkai dan darah dan daging babi. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, di dalam ayat ini kan judulnya sama, pembahasannya tentang pengharaman makanan yang tidak baik. Sebabnya apa? Sebabnya makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Hukumnya apa? Pengharaman makanan yang tidak baik.
Judulnya apa? Sama, pengharaman makanan. Tapi di situ di ayat Al-Baqarah ayat 173 itu kalimat dam, darah, itu hanya disebutkan dam, darah saja. Nanti di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 145 itu ditambahin kata-kata masfuh, au daman masfuhan, di mana yang diharamkan adalah daman masfuhan, darah yang mengalir. Dalam surat Al-An'am ayat 145, nanti bisa dirujuk, dicek. Darah yang mengalir. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 145 juga itu pembahasannya sama, tentang pengharaman makanan yang tidak baik. Sebabnya juga sama, yaitu tentang makanan yang tidak thayyib, tidak halal, tidak thayyib. Judulnya juga sama, hukumnya juga sama, yaitu pengharaman darah. Tetapi di dalam ayat 145 surat Al-An'am ada tambahan masfuh, mengalir, darah yang mengalir, yang itu tidak ada pada ayat 173 dalam surat Al-Baqarah yang tadi, di mana hanya disebutkan darah saja. Nah, karena ini sama semua pembahasannya, hukumnya, sebabnya, maka bisa kita katakan bahwa perintah yang pertama itu dalam surat Al-Baqarah sudah ditakyid namanya, sudah dikasih tambahan syarat, daman masfuh, daman yang mengalir. Berarti kesimpulan hukumnya, tadinya yang diharamkan adalah semua darah hewan, tentunya darah hewan yang boleh dimakan, seperti sapi, ayam, semua darah, baik yang darahnya mengalir dari tenggorokan setelah disembelih, maupun darah yang masih menempel di tulang-tulang rusuk, atau di hati, pankreas, atau di jantung, atau di paru-paru, darah-darah yang menggumpal di daging, itu semua diharamkan pada dasarnya, pada awalnya. Tapi telah ditakyid, telah dikasih syarat khusus, ternyata yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Jadi yang diharamkan itu hanya darah yang mengalir di tenggorokan. Jadi kalau kita menyembelih, muncrat darah itu, mengocor darah itu, nah ketika darah itu dikumpulkan, dibuat makanan, dalam bahasa Jawa disebut didih. Nah, itu yang diharamkan. Tapi kalau darah yang melekat di dalam dagingnya, darah yang terkadang kalau di ayam itu ada di sekitaran tulang-tulang bagian paha dalam itu, atau dada dalam, itu tetap halal, boleh dimakan. Atau sisa darah yang ada di paru-paru atau jantung atau hati, itu halal, boleh dimakan, walaupun tidak begitu thayyib, tidak begitu bagus untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena sudah ditakyid, sudah ditambahin syarat khusus, yang diharamkan hanya yang masfuh. Begitu. Itu tentang kaidah yang kedua. Kalau beda pembahasan, beda sebab, beda judul, beda hukum, maka tidak bisa kita mengatakan ini mutlak dan muqayyad, karena memang tidak nyambung. Seperti misalkan orang yang ingin sholat, maka dia harus berwudu. Nah, tapi kalau yang sakit, orang yang ingin sholat dia harus bersuci. Kalau orang yang sakit dia harus bersuci juga enggak? Harus bersuci, hukumnya sama. Berarti orang yang ingin sholat harus bersuci. Nah, tapi ternyata beda pembahasan. Kenapa? Karena bersuci itu macam-macam. Ada orang yang sakit, ada orang yang tidak sakit. Kalau orang yang sakit bersucinya dengan tayamum, kalau orang yang sehat bersucinya dengan wudu. Nah, ternyata beda pembahasan. Pembahasan yang ini untuk orang yang sakit, pembahasan yang ini untuk orang yang sehat. Maka tidak bisa dikatakan, oh ini ditakyid dengan sakit, enggak, karena itu beda
beda pembahasan. Intinya begitu tentang masalah ini. Kita lanjut ke dobit yang ketiga. Ad-dobitus sadis, panduan yang ketiga, la yulja'u ilal mutlaqi wal muqayyadi illa idza ta'adzdzara al-jam'u. Tidak boleh kita masuk, la yulja, tidak boleh kita masuk atau datang atau didatangkan ila kepada masalah mutlak dan muqayyad, dalil yang bebas syarat dan dalil yang banyak syarat dalam mengerjakannya, illa kecuali idza ta'adzdzara al-jam'u, apabila tidak mungkin untuk dijamak. Ya. Di sini sebenarnya ada iskal dari kalamul mu'allif huna, ada sedikit iskal dari penggunaan lafadznya. Kenapa? Karena pada dasarnya mutlak dan muqayyad itu salah satu dari masalik jam'. Masalik jam'. Nah, itu pembahasan detailnya nanti ada di ilmu mukhtalaful hadis, ilmu tentang kontradiktif hadis yang sudah kita sempat singgung di pertemuan sebelumnya itu. Jadi justru mutlak dan muqayyad itu salah satu cara untuk menggabungkan dua hadis atau dua ayat yang zahirnya itu bertentangan. Jadi justru dia bagian dari cara menjamak, mengumpulkan hadis-hadis, menyatukan hadis-hadis atau ayat-ayat yang secara zahir terlihat dari luar itu bertentangan, tapi ternyata tidak bertentangan karena ayat yang pertama itu mutlak, kemudian ditakyid atau dikasih aturan di ayat yang kedua. Nah, itu secara dalam ilmu mukhtalaful hadis. Mungkin itu yang bisa kami pahami untuk dobit yang ketiga dalam masalah jamak antara mutlak dan muqayyad. Dan mungkin ada ihtimal makna lain apa yang dimau oleh penulis dalam tulisannya itu yang nanti bisa kita pelajari lebih lanjut dengan memahami syarah dari penulisnya langsung, atau kita nanti cari lebih detail tentang masalah itu. Itu yang bisa kami pahami. Di sini sebelum ditutup, mungkin banyak di antara kita yang bertanya, sepertinya mutlak dan muqayyad itu pembahasannya seakan-akan mirip dengan am dan khos. Sebagaimana sudah kita pahami di pembahasan sebelumnya, ada istilah am dan khos. Secara zahir, am sama khos atau mutlak dan muqayyad itu mutasyabih, seakan-akan mirip. Khususnya lagi am dengan mutlak. Lafadz am dengan lafadz mutlak itu mutasyabih. Memang bagi yang belum detail memahami atau belum banyak mempelajari tentang masalah itu, dia seakan-akan sama. Am berarti lafadz umum, mutlak berarti lafadz bebas, lafadz umum yang tidak ada aturan khususnya. Seakan-akan dia sama, tapi pada hakikatnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini perlu dipahami dengan detail, karena kalau ini paham, insya Allah nanti ketika belajar usul fikih tentang pembahasan am dan khos, mutlak dan muqayyad, insya Allah juga bisa lebih paham. Jadi perlu dipahami bahwa am dan mutlak itu berbeda secara detail. Am itu suatu lafadz umum yang harus mencakup yastaghriq jami'a afrodihi, sebuah lafadz umum yang harus mencakup semua anggotanya, harus menyeluruh, mencakup semua anggota yang ada dalam lafadz umum tersebut. Kalau lafadz umumnya adalah mukmin, berarti semua mukmin sedunia ini kena dengan lafadz itu. Berbeda dengan mutlak. Mutlak sebuah lafadz bebas atau lafadz umum tanpa aturan, sebuah lafadz yang menyeluruh maknanya atas lafadz tersebut, tapi tidak mesti berlaku untuk
semua anggota makna lafaz tersebut. Contohnya, dengan contoh akan lebih mudah dipahami. Contoh untuk membedakan mana lafaz yang am, mana lafaz yang mutlak, mana lafaz yang kita katakan sebagai umum, dan mana lafaz yang kita katakan sebagai lafaz mutlak tapi bukan umum. Contohnya, di dalam hadis atau di dalam Al-Quran kita sering mendengar istilah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan Rasul. Apakah yang dimaksud dengan ayat itu, wahai orang-orang beriman, hanya satu orang beriman saja? Kan tidak. Yang dimaksud dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu adalah semua orang beriman. Berarti perintah itu, objek perintah tersebut adalah semua orang beriman sedunia ini. Semua orang beriman sedunia ini. Itu objek perintah pada lafaz umum. Sehingga kita katakan pada masalah ini, kita katakan bahwa ini lafaznya lafaz umum. Kenapa? Karena perintah untuk taat itu untuk semua orang yang memiliki keimanan, semua orang beriman. Yashmali jami' afrodihi, mencakup semua afrod, anggota orang beriman sedunia. Contoh lainnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lainnya. Apakah hadis ini maksudnya hanya satu muslim dan satu muslim, atau semua muslim sedunia ini? Pasti maknanya semua muslim sedunia ini bersaudara. Itu berarti lafadznya umum karena mencakup semua orang yang ada dalam makna mukmin. Beda dengan mutlak. Kalau mutlak tidak mencakup semuanya, tapi hanya satu saja, cuma nggak ada aturannya. Contohnya yang tadi disebutkan tentang kisah sembelihan sapi untuk Bani Israel. Itu kan di situ dikatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau, wahai Bani Israel, untuk menyembelih sapi. Pertanyaannya, lafaz ini kan lafaz mutlak, bukan lafaz umum. Kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan dalam lafaz ini, objek perintahnya adalah wahai Bani Israel, silahkan kamu menyembelih satu sapi saja. Tapi sapinya tidak ada syarat dan aturan ikatan sifat tertentu di awalnya. Apakah maknanya kita Bani Israel itu harus menyembelih semua sapi, semua yang bernama sapi harus disembelih? Kan tidak. Sehingga kita katakan lafadznya mutlak, bukan umum. Lafdun mutlakun walaysa lafdun am. Kenapa? Karena yang jadi objek perintah hanya satu saja, bukan semua sapi yang diperintahkan untuk disembelih. Pilih aja, bebas sapi mana aja, yang penting yang disembelih satu. Sehingga objek perintahnya adalah satu biji, satu ekor, bukan seperti lafaz umum yang harus mencakup semuanya. Itu perbedaan yang paling mendasar antara mutlak dengan umum. Semoga bisa dipahami. Jazakallahu khairan. Kita cukupkan di sini saja. Kita lanjut pada pertemuan besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.